Sekarang pendalaman yang terakhir, pendalaman isim yang terakhir, yaitu di dalam hal mu'rob. Dalam buku panduannya lihat halaman 8. Lihat halaman 8. Halaman 8 sudah tertulis, saya tulis di situ. Halaman 8. Halaman 8 sama halaman 1 sama. Sekali lagi, halaman 8 dan halaman 1 adalah sama. Yang namanya mu'rob itu tadinya ada 6 jumlah total 54. Sekarang enggak, yang namanya mu'rob 1 ada yang namanya mufrad, 2 ada yang namanya tasniyah, yang ketiga ada yang namanya jamak mudzakkar salim, yang keempat ada yang namanya jamak muannas salim, yang kelima, nah ini saya batasi cukup mu'rob, yang penting anak bisa 4, mufrad tasniyah jamak mudzakkar salim jamak muannas salim. Yang kelima sampai yang kesembilan tidak penting. Sekali lagi, metode ini adalah tidak penting. Karena apa? Karena mu'rob yang 4 ini itu sudah mendominasi dalam tulisan Arab. 80% dari tulisan Arab itu pasti terjadi dari 4. Makanya anak harus ditekankan di dalam 4 tadi. Berarti sekali lagi, mu'rob yang jumlahnya miliaran triliun dikurangi 54 itu harus dimasukkan di antara 4 ini. Berarti di antara 4 ini mufrad tasniyah jamak mudzakkar salim jamak muannas salim. Sekarang anak diterangkan apa sih yang namanya isim mufrad. Lihat ini, mufrad itu bahasa Arab. Artinya apa mufrad? Artinya satu. Baik dia seorang laki-laki atau perempuan, pokoknya satu, itu nama bahasa Arabnya mufrad. Tasniyah itu bahasa Arab. Apa sih artinya tasniyah? Tasniyah itu artinya 2. Baik dia seorang laki-laki atau perempuan. Yang ketiga namanya jamak mudzakkar salim. Jamak itu artinya banyak, banyak itu artinya 3 ke atas, 3 plus. Mudzakkar artinya laki-laki, salim artinya selamat, berarti laki-laki yang selamat. Ngonoke selamat cara jayani. Yang keempat, jamak muannas salim. Jamak artinya 3 ke atas, mu'anas artinya perempuan, salim selamat. Jadi sementara anak dites dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, disuruh mengarabkan. Contoh saya bilang, coba saya bilang 2 buku itu mufrad atau tasniyah atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Jawab tasniyah. Tahu kok tasniyah? Karena artinya 2. Saya bilang 5 bakar, mufrad tasniyah atau jamak mudzakkar atau jamak muannas. Jawab jamak mudzakkar salim. Karena apa? Artinya 5 3 ke atas, zaid adalah, bakar adalah laki-laki. Jadi anak sudah bisa dites dengan bahasa Jawa, disuruh membahasa Arabkan. Contoh sekali lagi, 2 zaid tasniyah, 5 bakar jamak mudzakkar salim, 10 hindun, hindun itu perempuan, jamak muannas salim. Bakar 1 artinya mufrad, Zainab 1 artinya mufrad bahasa Arabnya. Nah, kalau ada tulisan Arab kok tidak berupa mabni yang jumlahnya 54, pasti harus dimasukkan mu'rob. Kalau mu'rob harus dimasukkan di antara 4 ini, harus apa mufrad, apa tasniyah, apa jamak mudzakkar salim, apa jamak muannas salim, pasti harus masuk semua tulisan mu'rob. Contoh, nah ini bagaimana saya mengetahui Pak tulisan Arab itu mufrad tasniyah jamak mudzakkar salim jamak muannas salim? Lihat bukunya halaman 8. Kalau ada tulisan Arab, belakangnya kok ada alif nun atau ya nun,
nunnya dibaca kasroh ni, sebelum ya dibaca fathah, sebelum alif dibaca fathah. Bunyinya ani atau aini, mesti artinya dua. Kalau ada tulisan Arab belakangnya kok berupa wawun nun atau ya nun, nunnya tapi dibaca na, baca fathah na, sebelum ya dibaca kasroh, sebelum wawu dibaca domah. Kalau orang Jawa bilang una, ini berarti mati nih, atau ina, ini tadi aini, mesti artinya 3 ke atas laki-laki. Kalau ada tulisan Arab belakangnya berupa alif dan tak, taknya tak perahu, sebelum alif dibaca fathah, taknya hanya 2, kalau tidak ton ya tin, itu pasti dikatakan jamak muannats salim. Kalau ada tulisan Arab belakangnya tidak ada tambahan ani, aini, una, ina, atun, atin, mesti itu isim mufrad. Jadi isim mufrad itu apa? Yaitu kalau tulisan Arab tidak ada belakangnya tidak ada tambahan. Saya contohkan, alhamdu, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada al. Pertanyaan selanjutnya, mabni atau mu'rab? Mu'rab. Tahu kok mu'rab? Karena tidak ada di mabni. Kalau mu'rab harus dimasukkan di antara 4 ini, wajib. 4 ini harus dimasukkan. Berupa apa? Mufrad. Tahu kok mufrad? Karena belakangnya tidak ada tanda-tandanya. Ani, aini. Ini kan dal. Dal ini kan tidak ada tambahannya. Oh, jadi alhamdu adalah isim mufrad. Contoh lagi. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Pertanyaan, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Tahu kok mu'rab? Karena tidak ada di mabni. Kalau masuk mu'rab, masukkan di antara 4 ini. Bunyinya apa? Jamak mudzakkar salim. Tahu kok jamak mudzakkar salim? Karena belakangnya ada inang, ya nun, sebelumnya dibaca kasroh. Cocok gak dengan ini? Ina. Jadi tulisan Arab mesti gitu semua. Kalau mu'rab pasti harus masuk kategori di antara 4 tadi. Ini alhamdulillah berapa jam ini anak sudah bisa 100% mendeteksi isim dan mengkategorikan di antara mabni dan mu'rab. Subhanallah, sudah bagus. Ini untuk apa isim tadi? Oh, nanti itu adalah setelah 3 jam. Kita istirahat dulu. Sekarang kita lanjut dalam silabus, yaitu poin yang ke-6, pendalaman fiil. Buka halaman bukunya, halaman 11. Pendalaman fiil, bukunya halaman 11. Fiil itu pertama menerangkan macamnya. Fiil itu macamnya ada 3. Ada namanya fiil madhi, ada yang namanya fiil mudhari', ada yang namanya fiil amar. Fiil amar. Tolong metode kita dulu pada waktu saya kecil, pengalaman saya, guru pasti menerangkan fiil itu ada 2. Ada yang namanya mujarrad, ada yang namanya mazid. Nah, ini sementara metode saya adalah metode mujarrad. Karena apa? Mujarrad itu kan namanya asli. Mazid itu artinya apa? Tambahan. Jadi otomatis yang penting bisa aslinya dulu. Kalau bisa aslinya, insya Allah mazid mudah. Pertama, nanti ada alasan-alasan lagi yang lebih, insya Allah saya utarakan nanti dalam perjalanan. Fi'il madhi itu bentuknya pasti 3. Satu bentuknya yaitu fathah semua dengan kata sandi fa'ala. Yang nomor 2 yaitu fa'ila.
kata sandi fa'ilah yaitu fathah kasroh fathah. Yang ketiga yaitu fa'ula, fathah duma fathah. Jadi anak dikasih tes, kalau ada tulisan Arab fathah semua mesti itu dikatakan fi'il madhi. Kalau ada tulisan Arab fathah kasroh fathah itu mesti fi'il madhi. Kalau ada tulisan Arab harokatnya fathah duma fathah pasti fi'il madhi. Contoh, saya bilang nasoro, fi'il apa? Fi'il madhi. Kok tahu? Sama dengan fa'ala, fathah semua. Makanya namanya dalam bahasa Arab namanya wazan. Ini namanya wazan. Namanya wazan atau mengikuti timbangannya. Nasoro sama dengan fa'ala. Contoh, saya ada tulisan Arab khasiba, fi'il apa? Fi'il madhi. Tahu kok fi'il madhi? Karena sama bentuknya dengan wazannya sama dengan fa'ila, fathah kasroh fathah. Coba saya tak menulis khasuna, fi'il apa? Anak jawab fi'il madhi. Tahu kok fi'il madhi? Karena wazannya bentuknya sama dengan fa'ula, fathah duma fathah, fathah duma fathah. Anak berarti sudah bisa. Namun pertanyaannya adalah yang berubah-ubah di dalam harokat itu yang fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il, yang berubah-ubah harokatnya. Yang berubah-ubah mana? Yaitu ainnya. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ul. Yang berubah kan tengahnya, berarti kan namanya ain fi'il. Sekarang ini contoh, nasoro artinya menolong. Bagaimana bahasa Arabnya menolong digunakan fi'il madhi? Bahasa Arabnya adalah nasoro. Khasibah artinya menghitung, menghitung. Coba bahasa Arabnya menghitung, bahasa Arabnya apa? Khasibah. No. Saya bilang bagus. Bagus itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya khasuna. Anak dikasih tes, dikasih percobaan. Coba, bolehkah fi'il madhi kan belum pasti fa'ala. Fi'il madhi kan bisa fa'ila, bisa fa'ula. Apakah boleh saya bilang menolong, tapi saya harokati nasiro atau nasuro? Bolehkah? Jawabnya adalah tidak boleh. Bahasa saya membahasa Arab kan menghitung. Saya harokati khasibah, saya ikutkan dengan fa'ila. Bolehkah saya mengikuti wazan fa'ala atau fa'ula? Contoh menghitung bahasa Arabnya khasubah atau khasabah. Boleh seperti itu? Jawabnya adalah tidak boleh. Saya bilang bagus, itu harokatnya harus khasuna. Tidak boleh khasana atau khasina. Itu anak dikasih tes itu, dia kasih tes. Kira-kira anak kalau sudah masuk dikasih pertanyaan, Anda kira-kira tanya alasannya enggak? Contoh saya bilang duduk. Duduk bahasa Arabnya adalah jalasa. Bolehkah saya bilang jalisa atau jalusa? Jawabnya adalah tidak boleh. Minta alasannya enggak? Anak kalau bilang minta Pak, berarti sudah masuk semua. Tapi kalau enggak tanya ya susah, kita harus mengulang contoh-contoh lagi. Mengapa dibaca jalasa? Kok tidak jalisa atau jalusa? Bertanya enggak alasannya? Bertanya Pak? Jawabannya adalah seperti ini. Nah, yang penting tanya, jawabnya adalah besok. Itu penting. Karena kalau diterangkan alasannya malah mumet gara-gara alasan. Seperti mabni tadi. Saya menerangkan alasannya malah mumet gara-gara mabni. Ini enggak, yang penting bisa berubah-ubah seperti itu. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini sudah, alhamdulillah anak sudah bisa, bentuknya fi'il madhi sudah bisa. Sekarang sama tadi halaman 11, bentuknya fi'il mudhari itu juga ada 3. Apa? Yaf'alu, 2 yaf'ilu, 3 yaf'ulu. Bentuknya hanya ada 3, sama seperti fi'il madhi. Berarti yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Dan perlu diketahui dan ditekankan pada anak,
Yang namanya fi'il, kok ada fi'il madi, mesti dia bisa mundure dan mesti punya amar, dimestikan dulu. Jadi tiga ini serangkai. Kalau ada madi pasti bisa dijadikan mundure, pasti bisa dijadikan amar, itu dipastikan. Makanya dalam gambarnya ada gambar horizontal, artinya butuh. Berarti madi punya mundure juga punya amar, pasti berkaitan. Lah sekarang anak lihat poin yang ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pertama menerangkan macamnya, kedua menerangkan cara membuatnya. Ini tadi kan macamnya adalah yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Itu macamnya fi'il madi, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Macamnya fi'il mudhari', yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, itu macamnya. Bagaimana cara membuatnya? Dalam silabusnya ada urutannya. Dalam silabus itu cara membuatnya, lihat dalam bukunya halaman 13. Buka halaman 13. Dalam bukunya halaman 13. Sudah, halaman 13 dibuka. Di situ diterangkan cara membuat fi'il mudhari' adalah fi'il madi. Contohnya tadi fa'ala. Fi'il madi awalnya didahului salah satu dari huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu huruf mudhari'ah. Dalam tulisan saya itu namanya ana itu. Ana itu dalam kitab-kitab kuno memang ana itu, artinya saya datang. Tapi kalau saya di Bogor tidak boleh. Di Bogor kan orang kota. Ustadz, jangan ana itu Ustadz. Biar mudah menghafal, jangan anak itu. Bunyinya bagaimana? Pilih saja namanya Anita. Saya tanya, ngapain nggak milih Anita? Karena orangnya cakep Pak. Boleh, saya bilang gitu. Ini bukan masalah Ana itu dan Anita, bukan. Yang namanya fi'il mudhari' adalah fi'il madhi, baik fa'ala, fa'ila atau fa'ula, awalnya didahului salah satu dari ini, yaitu namanya hamzah, nun, ya, tak, itu pasti. Lihat ini contoh ya, fa'ala yaf'alu, ini kan ada yaknya. Yaf'ilu ada yaknya, yaf'ulu ada yaknya. Jadi yang namanya fi'il madhi kalau ingin jadikan mudhari' depannya harus dikasih salah satu dari hamzah, nun, ya, tak. Contoh yaf'alu, iya itu hanya contoh, belum pasti ya. Bisa nun bunyinya naf'alu, bisa tak bunyinya taf'alu, bisa hamzah bunyinya af'alu. Iya juga hanya contoh, belum pasti ya. Bisa namanya nun namanya naf'ilu, bisa tak namanya taf'ilu, bisa hamzah bunyinya af'ilu. Yaf'ulu ya juga hanya contoh, belum pasti ya. Bisa naf'ulu, bisa taf'ulu, bisa af'ulu. Jadi kesimpulannya adalah cara membuat fi'il mudhari' itu dari madhi awalnya ditambahi salah satu dari huruf namanya apa ini? Huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah namanya apa? Anita. Itu yang penting bisa cara membuatnya dulu. Lihat silabusnya. Setelah anak bisa, kemudian diterangkan. Lihat halaman 11. Yang namanya fi'il madhi fa'ala itu mudhari'nya bisa 3. Ini loh yang penting. Jadi spesial fi'il madhi yang fa'ala, yang di fathah tengahnya, jangan fa'ila, jangan fa'ula, mudhari'nya itu bisa 3. Bisa fa'ala yaf'alu, bisa fa'ala yaf'ilu juga bisa, fa'ala yaf'ulu juga bisa. Contoh, saya contohkan satu persatu. Fataha di fathah enggak? Fa'ala. Mudhari'nya apa bunyinya? Mudhari'nya adalah yaftahu. Itu namanya fathah, fathah. Fataha yaftahu. Ada yang fathah dan dikasroh. Fa'ala yaf'ilu. Contohnya apa? Doroba. Ini kan di fathah, doroba. Tapi mudhari'nya bukan yadrobu, tapi doroba yadribu. Yadribu. Loh, saya kasroh,
Ini namanya fa'ala yaf'ilu. Ada mudhari'nya madhi fa'ala, mudhari'nya bukan yaf'alu, bukan yaf'ulu. Contohnya apa? Nasoro. Saya fathah. Bunyinya apa? Mudhari'nya adalah yansuru. Nah ini. Nah, tadi sudah ada pertanyaan, murid sudah saya jawab tadi. Coba, mengapa kok fi'il madhi kok fathah? Fathah itu artinya membuka. Fathah itu artinya membuka. Membuka. Doroba artinya memukul. Nasoro artinya menolong. Coba, fi'il madhi fathah artinya membuka. Bolehkah dibaca fatihah atau fatuhah seperti tadi? Jawabnya apa tadi? Tidak boleh. Bolehkah doroba? Saya bilang doriba atau doruba? Jawabnya tidak boleh. Apa jawabannya tadi? Jawabannya adalah besok. Itu anak kan sudah bagus tadi. Sekarang sama dengan fi'il mudhari'. Anak saya kasih tes, kemudian dia bertanya enggak? Contoh, yaftahu, fatahah yaftahu. Bolehkah mudhari'nya saya mengikuti yaf'ilu atau yaf'ulu? Bilang saja yaftihu atau yaftuhu. Jawabnya adalah tidak boleh. Doroba mudhari'nya saya mengikuti yadribu, yaf'ilu yadribu. Bolehkah saya bilang yadrobu atau yadrubu? Jawabnya tidak boleh. Nasoro yansuru, bolehkah saya bilang yansiru atau yansoru? Jawabnya tidak boleh. Sekarang anak dikasih pertanyaan seperti tadi, Anda bertanya alasannya enggak seperti ini? Mengapa kok wajib yaftahu, tidak boleh yaftihu atau yaftuhu? Bertanya enggak kira-kira anak? Jawabnya adalah besok. Loh, kok besok terus Pak? Ini loh, saya hanya sedikit gambaran, hanya saya kasih contoh satu, sudah saya tulis dalam hanya satu saja sebagai eksperimen biar tidak besok terus. Lihat halaman 11. Halaman 11 saya menyontohkan wajib ikut wazan fa'ala yaf'alu. Contohnya fathah ini, fathah wajib yaftahu. Itu apabila, nih lihat dalam halaman 11 sudah ada, hanya satu saja karena ada 9 alasan, saya hanya kasih contoh satu. Tidak begitu penting sebenarnya alasan ini, tapi kalau tahu apa salahnya gitu loh. Fathah wajib yaftahu karena apa? Sudah jadi aturan. Apa contohnya fa'ala ini? Fa'ala kan kata dasarnya. Apabila ain fi'ilnya, ini kan ain fi'il, contohnya fathah. Fathah ini namanya fa fi'il, tak namanya ain fi'il, kha namanya lam fi'il. Ini jadi aturan. Apabila ada tulisan Arab, ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya berupa huruf halak atau huruf halki. Huruf halki. Kalau rata-rata anak halki itu tabu karena bilang saja idhar. Kalau idhar rata-rata di Indonesia kenal semua karena tajwid diutamakan. Sama, halki idhar itu sama. Apa huruf idhar atau huruf halki? Yaitu hamzah ha, ain ghin sama ha kho. Jadi kalau ada ain fi'il atau lam fi'il berupa di antara 6 ini satu saja, pasti wajib fa'ala yaf'alu. Contoh, fathah wajib yaftahu, kok bisa? Ini lihat, lam fi'ilnya berupa ha, berarti idhar. Ini kan berarti wajib fathah yaftahu. Saya contohkan lagi, ada fi'il madhi dhahaba. Dhahaba, fi'il mudhari'nya apa? Hibu, boleh enggak? Salah, wajib yadhabu. Mengapa? Karena ain fi'ilnya berupa ha, ain. Tadi ain atau lam sama kan? Ja'ala, fi'il mudhari'nya apa? Alu, wajib alu. Kok bisa? Ain fi'ilnya berupa ain. Ain. Contoh lagi, syaroha, fi'il mudhari'nya apa? Yash rohu. Mengapa kok pilih rohu? Karena lam fi'ilnya berupa ha. Ini kan berarti anak sudah bisa. Tidak usah saya menyontohkan banyak, cukup satu saja.
biar semuanya bukan besok-besok terus. Sekarang tinggal terakhir. Nih, lihat silabusnya dulu. Oh, sebelumnya kita simpulkan. Sebelumnya saya simpulkan dulu. Jadi yang namanya fi'il madhi, ndak usah anak diperdalami, yang penting fi'il madhi fa'ala mundhari'nya bisa 3. Kalau fi'il madhi fa'ila mundhari'nya adalah hanya 2, fa'ila yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ula pasti hanya satunya, namanya yaf'ulu. Makanya situ saya tulis dalam kesimpulan, pada waktu saya kecil juga saya biar ingat, fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, terus kasru fathin, kasru kasrin, yang terakhir domatani. Fathah domah itu artinya fa'ala yaf'ulu. Ini namanya mandinya fathah, mundhari'nya domah. Ini fathu dhammin artinya fathah domah, fathu kasrin fathah kasroh, fathatani berarti 2 artinya apa? Fathah. Kasru fathin kasroh fathah, kasru kasrin kasroh, domatani tasniyah artinya apa? Domah 2, domah. Ini kan sama dengan fathu dhammin fa'ala yaf'ulu, fathu kasrin fa'ala yaf'ilu, fathatani fa'ala yaf'alu. Coba yang ini, kasru fathin berarti fa'ila yaf'alu, kasru kasrin berarti fa'ila yaf'ilu, domatani apa? Fa'ula yaf'ulu. Pengalaman saya dulu, saya pada waktu kecil disuruh menghafalkan ini saja, itu sampai 1 minggu datang lagi tidak hafal, minggu yang akan datang harus menghafalkan lagi. Menurut saya tidak begitu penting. Ini menghafalkan fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, kasru kasrin, domatani. Ini saya dalam silabus sudah saya tulis. Ini silahkan hafal ini, tapi tidak begitu penting, jangan ditekankan. Malah saya ambil kesimpulan dari fathu dhammin, yaitu saya tulis di situ, kamu dari mana? Kamu dari mana? Kita duduk sini. Coba kira-kira menghafalkan bahasa Arab tadi yang tujuannya sama dengan ini mudah mana? Kamu dari mana? Kita duduk sini. Ayo kita duduk. Kok bisa ini singkatan dari apa? A dan U namanya fa'ala yaf'ulu. Dari fa'ala yaf'ilu. Mana? Fa'ala yaf'alu. Kita fa'ila yaf'alu. Duduk fa'ula yaf'ulu. Sini fa'ila yaf'ilu. Terserah. Menurut saya samalah. Ini monggo, tapi yang paling mudah dulu, jangan, karena tidak begitu penting penekanan hafalan ini. Yang penting ini tadi, cara membuatnya, bentuknya bisa semua. Sudah? Kalau situ tinggal terakhir yang namanya fi'il amar. Nah ini, kalau sudah selesai ini, subhanallah, berarti hanya cukup dengan 3 jam, hampir 3 jam, anak sudah bisa membuat isim dan fi'il. Subhanallah, tinggal apa sih kegunaannya isim dan fi'il. Nah ini, lihat sekarang fi'il madhi pasti punya mundhari', pasti punya yang namanya amar. Itu sudah saya pastikan. Jadi ada madhi, saya masukkan biar ada madhi pasti punya mundhari', pasti punya yang namanya amar. Sekarang dalam silabusnya cara membuatnya dulu. Bagaimana cara membuat fi'il amar? Buka halaman dalam bukunya, buka halaman 10.